Richard Lee mualaf. Mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sih proses dia terkena agama itu? Aku pertama kali syahadatkan Dr. Richard itu 2 tahun lalu di Palembang. Kemudian waktu pertama itu aku pikir dia nggak serius ya. Jadi aku diam aja sekali. Setelah itu aku nggak banyak tanya lagi. Ternyata tahun lalu Dr. Richard ngomong lagi, kita ketemuan lagi di Palembang di dekat airport di cafe, dan waktu itu dia diikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya menjadi orang Islam. Cuman minta tolong dirahasiakan dulu sampai waktu yang tepat. Jadi tapi saya waktu itu kasih tahu Ustadz Felix Shaw kalau Dr. Richard udah masuk Islam, sehingga kita bantu bimbing sama-sama kan. Alhamdulillah Dr. Richard dia memang intens belajar, dan coba aja lihat jejak digitalnya dia kan, seluruh konten-kontennya itu hampir lebih banyak mengundang ulama dari Islam ketimbang tokoh agama lain. Dia pernah mengundang Quran Ditan kan, itu yang mualaf kan. Kohani juga pada undang, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Fatih Karim. Jadi banyak banget nih, Ustadz Dennis Lim. Jadi komunikasi itu bukan hanya di podcast saja, tapi juga melalui telepon, melalui WhatsApp. Kalau ada yang mau ditanyakan, dia tanyakan. Dan kesungguhannya Dr. Richard masuk Islam ini memang bukan main-main gitu. Pertama ketemu saya aja dia langsung bilang mau bangun masjid. Nah, dan waktu itu dia buktikan, dia bantu pembangunan masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman namanya kan. Saya lagi ngelukis Al-Quran 30 juz, kemudian dia bilang aku bantu deh, aku bantu 1 juz 20, berarti 1 halaman Al-Quran itu kan donasi 10 juta ke masjid, berarti dia donasi lebih 200 juta. Waktu itu belum Islam tuh, belum syahadat tuh. Nah, waktu itu aku cerita kalau dokter berdonasi ke masjid dan dalam keadaan muslim, tentu pahala jauh lebih besar lagi. Dan intenslah dakwah itu, dan lebih banyak pertanyaan itu datang dari Dr. Richard Lee. Saya jarang sekali ya dakwah untuk datang kepada non muslim, itu jarang, kecuali mereka yang datang. Gitu. Nah, menurut Ustaz sendiri senang nggak sih melihat gitu, dengar pengen mualaf gitu? Pas Ya, ketika kita senang lah, cuman waktu urusan dengan Dr. Richard Lee ini, kesenangan saya terpending kan, karena saya tahu dia Islam tapi saya nggak bisa publish. Sampai tadi malam saya ketemu di kafe di Sayap Suci itu, saya bilang kenapa harus dirahasiakan kalau memang dokter ini benar-benar Islam. Saya tanya lagi, Islam nggak sih? Iya, Islam. Saya minta tolong ajarkan saya sholat, betul-betul sholat yang benar itu gimana caranya. Ya kalau memang Dr. Richard itu sungguh-sungguh Islam, mau sekarang diumumkan atau 10 tahun lagi diumumkan, itu ibarat kita mengukul gong tuh bunyinya sama, saya bilang. Oh iya juga ya, ya udah. Makanya waktu itu saya kasih tasbih, direkam nih sama teman saya Cakra, itu direkam. Terus bagus sih, ada tapos tadi pagi, berzikir di tengah di kafe kan. Itulah kurang lebih ceritanya Bang. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan saya kagetnya ketika ada komentar-komentar netizen yang bilang dibayar berapa kamu untuk bikin VT ini. Lah, kan hari-hari kerja saya memang dakwah. Kok dibayar ya sih? Gimana sih, kita kerja sama Allah. Kita kerja sama Allah, gimana mau minta upah dari orang? Nggak bisa. Nah, justru kita dakwahnya ngabisin duit. Kemarin saya keliling 40 hari itu, malah nggak bawa handphone, nggak lihat TikTok. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Betul-betul polemik yang terjadi, katanya heboh-heboh masalah bisnis. Saya nggak ngerti. Betul-betul saya nggak ikut campur urusan itu. Saya nggak mau tahu. Dan saya cuma tahu satu aja, Dr. Richard itu sudah lama belajar Islam, dan hari ini saya yang beritakan keislamannya. Kenapa saya bilang dokter, bukan dokter yang ngomong. Saya bilang saya nggak mau nanti orang menganggap saya nggak tahu masalah Dr. Richard itu apa ya, mengambil manfaat, pelarian dan sebagainya, ataupun cari duit dari agama dan sebagainya. Saya nggak mau ngambil manfaat dunia dari agama ini, ya, gitu. Nah, tapi waktu itu saya luruskan, kalau kita menunda kebaikan karena khawatir omongan orang, nah itu riya namanya. Tapi kalau kita berbuat baik karena ingin dipuji orang, itu namanya syirik. Nah, jadi orang ikhlas itu dipuji tak senang hati, dibully tak sakit hati. Gitu. Jadi teman-teman ya, netizen yang kalian pikir saya bikin ini dibayar, karena sebenarnya istighfar banyak-banyak, sangka baik lah, ya, sangka baik itu jadi baik.
Di dalam Islam ini tidak ada amalan yang lebih baik daripada sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah, dan tidak ada amalan yang lebih buruk daripada perkara kita sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba Allah. Mestinya kalau kalian mendengar berita orang yang bersyahadat masuk Islam, ucapkan takbir Allahu Akbar. Kita bergembira karena satu orang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ustaz, ketika dia mau cuma untuk mualaf ya, ada sebelumnya ada nggak curhat-curhatan apa alasan dia mau pindah agama gitu? Pernah nggak dia curhat gitu? Nggak ada. Saya nggak mau tahu juga. Saya nggak pernah bertanya tentang agama orang apa dan sebagainya. Saya nggak tahu juga Dr. Richard dulu agamanya apa. Dia Kristen apa. Cuman kemarin dikasih tahu, oh itu aja. Malah istriku lebih duluan declare dia ke Buddhis, ke Buddha gitu. Oh alah, dokter malah malu-malu takut-takut mengumumkan keislaman, malah dokter Reni malah duluan mengumumkan kebudaannya dia. Jadi saya bilang, ya udahlah sekarang lah, urusan iman ini kan nggak bisa direkayasa ya. Cinta itu tidak bisa direkayasa ya. Kalau memang orang itu sudah jatuh cinta sama Allah, nggak ada orang yang bisa menghalangi, Bang. Ya. Kali dia ada panggilan ke antara ke bawah mimpi apa sehingga dia terpanggil gitu. Enggak. Kalau aku perhatiin ya, memang Dr. Richard ini kan orang cerdas ya, dia orang terpelajar ya, dia nggak mungkin bisa dipengaruhi begitu aja. Dan dia belajar, maka perlu waktu 2 tahun untuk meyakinkan dia untuk dideklarasikan, diumumkan ke khalayak kalau Dr. Richard itu Islam. Maka mulai hari ini netizen kalau ketemu Dr. Richard ucap Assalamualaikum, he's your brother. Nah, sebelum dia pindah ke ke Muslim, ke Islam, sebelum dia pernah tanya tentang Islam itu apa? Oh banyak pertanyaan tentang Islam, banyak banget. Di mana? Banyak banget, Bang. Semua ditanya tentang Islam. Apa yang membuat terketuk Ustadz Bakira membentuk proses perjalanan agamanya? Ya, karena ilmu itu ya, karena coba Bang Nando cek podcastnya aku sama Dr. Richard, itu semuanya ilmu itu, semuanya jeroan itu. Dia pertanyaannya dia tentang ya, bahkan di kontennya nih, bahkan aku tahun lalu pernah bikin nih dokter agama, Dr. Richard Islam. Yang nulis Dr. Richard sendiri. Kan di thumbnailnya YouTube-nya beliau. Nah, pertanyaannya, apakah saya akan masuk surga? Bagaimana pandangan Ustadz Dery yang tentang seseorang mualaf itu seperti apa? Pandangku tentang seorang mualaf itu orang yang mualaf itu asalnya kan katanya lemah, masih orang-orang yang baru belajar tentang Islam ya, secara akidah. Maka nasihat saya kepada teman-teman, jangan terlalu keras dakwahnya kepada para mualaf. Dan mualaf itu orangnya, kalimat syahadat itu adalah kalimat yang menghapuskan dosa meskipun 1000 tahun umur kita di dunia ini bermaksiat. Kalau orang syahadat, dia langsung seperti bayi suci yang baru lahir gitu. Jadi insya Allah doanya Dr. Richard sekarang makbul mungkin ya, karena belum banyak dosanya ya. Terus gimana Ustadz untuk meyakinkan seseorang tuh untuk mualaf? Oh, itu lah kerjaan saya, Bang. Kan biasanya kan nggak hanya dalam ucapan aja kan, baik ada tindakannya. Ya kalau aku sih bilang agama itu mudah. Kalau kamu mau masuk Islam, mulai dulu langkah awal itu akan menuntut langkah selanjutnya. Langkah awalnya ya syahadat itu, kemudian belajar sholat, kemudian bayar zakat, terus lagi bulan puasa, persiapan terus haji umroh. Selalu saya ingatkan, meskipun nggak mampu mengamalkan agama 100%, jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Gitu. Ada nggak sih kayak bentuk-bentuk kerohanian yang diberikan ke Richard Lee? Ya, contohnya ada. Kayak entah Al-Quran kah atau aman. Aku sering ngajarin dia zikir, ngajarin kalimat-kalimat dakwah, basic Islam aja lah. Aku ajarkan cara suruh dia belajar berwudu yang betul. Banyaklah perbaikannya, Bang, banyaklah. Saya tidak menempatkan diri saya itu sebagai gurunya Dr. Richard Lee, tapi saya lebih kepada sahabatnya, temannya dia. Ya, saya bilang kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan, jangan malu-malu. Ya, Kemungkinan ada nggak rencana nanti untuk ibadah bareng, contoh kayak umroh atau haji gitu? Next time, insya Allah. Mungkin Jumatan bareng dulu ya. Jumatan bareng dulu ya. Insya Allah, doakan. Selain mengajarkan kayak tadi Pak, wudu atau sholat, apalagi sih wejangan yang diberikan ke Richard Lee? Antum nonton podcast deh.
Dia tanya banyak banget. Tanya pertanyaan Dr. Richard Lee itu dalam sih. Hmm. Tentang tauhid, tentang surga, tentang ini bisa nggak orang-orang non muslim masuk surga. Hmm. Pertanyaan-pertanyaan yang siapa yang menciptakan Allah dan sebagainya. Jadi dia untuk memutuskan untuk memeluk Islam itu bukan karena ikut-ikutan, tidak, betul-betul karena pertimbangan yang mendalam dengan keilmuan, dengan perbandingan agama yang banyak. Dan dia berpikir, dan agama untuk orang berpikir. Kalau nggak, Berarti bisa katakan tadi kan ini kan berarti yang kedua kalinya dia meminta untuk dibantu pemimpin agama ya. Waktu awalnya kapan itu? awalnya ketika aku lagi di Palembang, lagi live TikTok, Sudah lama kan? 2 tahun lalu. Oke, 2 tahun lalu. Aku sempat save video cuma nggak ketemu Hmm. video dia syahadat. Dan banyak ratusan orang yang menyaksikan. Ratusan orang yang menyaksikan dia syahadat. Nah, jadi biasanya kan kalau orang mualaf itu selain saat ada nggak sih kayak bentuk-bentuk kayak ada kayak pernyataan apa gitu, kayak sertifikat atau apa gitu ya? Nggak ada, dia cuma syahadat kemudian bilang saya muslim, selesai. Nggak, kalau misalnya untuk buat orang yang mualaf gitu, biasanya kan ada kayak sertifikat atau apa gitu. Oh, ada sertifikat, nanti kita buatkan. Ada tuh. Nanti kita buatkan. Setelah nanti Dr. Richard dia deklarasikan sendiri dengan lisannya dia lah. Kita undang lah kalian nanti ya. Mungkin di masjid nanti undang guru-guru kita semua dan kita akan syahadat bersama pemerintah. Berarti ini juga momennya juga bisa kan pas juga mau menjelang Ramadan ya? Iya, pas. Momentumnya pas. Momentumnya pas banget. Nah, saat itu saran apa sih yang penting untuk dia? Iya, bersabar kalau ada ujian-ujian. Karena setelah mengaku beriman itu, ujian akan datang seperti tasbih putus, nggak mudah. Seperti air bah yang datang. Ya, dari keluarga, dari teman, dari bisnis, macam-macam nanti. Kita harus tetap berpegang teguh dengan Islam. Ya, sampai mati insya Allah. Itu yang baru pindah mualaf itu baru Richard Lee aja tuh, Ustaz, atau gimana? Baru dari caranya. Nah, ya. Mungkin bisa sedikit spill bagaimana sih proses kemarin dia itu? Ya kalau aku tuh Islam banyak orang bang, banyak banget, dan banyak. Kalau Dr. Richard Lee kita ngobrol memang, kita ngobrol dan kita bukan tidak ada perdebatan sama sekali. Memang benar-benar aku tuh menjelaskan Islam itu seperti ini. Dan kalau memang dokter suka dengan Islam, ayo syahadat, ayo ikuti saya kalau mau, diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Selesai. Dan bisa nggak dokter bilang ini waktu lagi saya muslim, dia bilang saya muslim. Nah itu yang selesai. Dalam Islam itu tidak ada kata-kata itu bermakna. Mana ketika seorang suami ucapkan saya ceraikan kamu, itu jatuh talak bang, besok bercanda. Nah, kita punya, Bang Nando punya utang, saya bilang lunas utangmu, lunas utang itu. Nah, itu juga orang katakan saya muslim, dia muslim. Ketika orang Islam bercanda saya murtad, dia murtad. Begitu bang. Jadi begitu semudahnya Islam itu bang. Kemarin sempat ada kesulitan nggak? Atau mudah gitu aja ya? Mudah aja, karena memang dia yang kuat, dia yang pengen, bukan aku. Dari hatinya dia sendiri ya? Aku tuh, saya kasih tahu ya teman-teman ya, biar nggak salah paham ya, aku tuh tidak pernah datang kepada non-muslim sekalipun untuk menawarkan dia Islam. Ya, saya menghormati agama itu. Ya, saya juga nggak suka dengan orang-orang non-muslim yang datang ke orang Islam menawarkan agama mereka. Karena di negara kita diatur itu, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, jadi kalau orang itu yang datang pengen tahu, ya kita bagi tahu dong. Gitu. Paham ya? Nah, terakhir Ustaz, mungkin bisa sarannya untuk bagi orang-orang yang mualaf, pesan dan edukasi saran. Tetap istiqomah, bersabar bersama Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Sampai jumpa Allah. Sebentar aja, sampai mati aja. Ya kalau besok mati, ya besok aja. Dan terakhir supportnya untuk Richard di depannya. Dr. Richard tetap bersabar. Banyak yang sayang kok. Ya. Semakin banyak yang nggak suka, lebih banyak lagi yang suka. Orang yang nggak suka itu karena mereka melihat keburukan. Dan orang-orang yang melihat kebaikan Dr. Richard, dia akan suka insya Allah. Tak perlu menjelaskan diri kita kepada semua orang, kata Sayyidina Ali. Karena orang yang mencintamu tak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu nggak percaya dengan apa yang kamu jelaskan.